Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran pagi ini kalian akan belajar bersama saya. Nah, perkenalkan, nama saya Rifki. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Pak Rifki. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, karena dengan berdoa kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita keselamatan dan kesehatan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bapak mau bertanya, anak-anakku yang di rumah semua sehat kan? Tidak ada yang sakit kan pastinya? Nah, kalian juga jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Nah, pada pembelajaran pagi ini kalian akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 tentang kewirausahaan. Pada pembelajaran tematik kali ini kalian akan belajar dua muatan, yaitu SPDP dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kalian dapat mengetahui kegiatan ekspor impor di Indonesia. Kalian juga dapat mengetahui komoditas ekspor impor di Indonesia dan mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan poster. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membagikan semangat anak-anakku, mari kita melakukan yel-yel dulu. Jadi jika Bapak bilang pagi, semangat pagi, nanti kalian di rumah menjawab pagi, pagi, pagi. Nah, gitu ya. Selamat pagi, 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 pagi. Nah, tentunya kalian sudah semangat untuk belajar kali ini ya. Mari kita belajar. Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, yaitu Pak Rifki ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik, yaitu kelas 6. Nah, yuk kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita mempelajari tema 5, wirausaha. Nah, subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Pada pembelajaran ke-5. Nah, awali dengan pelajaran yaitu poster. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang, buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah merancang sebuah poster. Nah, kalian bisa membuat poster itu dan bisa menyebarkannya di lingkungan kalian atau kalian nilaikan kepada guru kelas kalian. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Mari kita ingat-ingat kembali ya, cara membuat poster menggunakan tangan kita. Nah, langkah membuat poster dengan tangan yang pertama yaitu siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan loh. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak lebih indah dan menarik. Langkah yang kedua yaitu pilih kertas polos sesuai keinginan kalian. Ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Langkah yang ketiga yaitu buatlah 3 garis tipis. Nah, gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari halaman kertas. Kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya menyantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami. Nah, itu seperti ini judulnya. Lalu buatlah catatan kalian dengan huruf dengan keinginan kalian, huruf-hurufnya disesuaikan saja. Setelah itu bagian tengahnya
Ini berupa isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya gerabah. Nah, ini contohnya gerabah ya. Kamu bisa membuat yang lain. Kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar. Nah, buatlah sketsa dengan pensil yang tipis. Supaya nanti kalau diwarnai itu tidak terlalu tebal anak-anak. Lalu setelah itulah warnailah postermu untuk memperindah atau mempercantik poster kamu dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Lalu yang selanjutnya yaitu lakukan eksperimen, yaitu lakukanlah kalian tunjukkan atau tempelkan kepada papan pengumuman udah benar-benar sesuai dan bagus atau belum. Untuk mendesain poster ini ya kalian dapat melihat di link di bawah. Anak-anak, karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Nah, anak-anakku, apakah kamu masih tahu? Ekspor itu yaitu materi kita yang selanjutnya yaitu komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain? Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Apa saja itu? Mari kita cari tahu. Kita pelajari bersama. Nah, berikut ini jenis-jenis barang-barang komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang pertama yaitu hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang keledai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, yaitu hasil peternakan dan perikanan seperti daging, kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Yang kelima, yaitu hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas alam. Dan non-migas, yaitu batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Selanjutnya yaitu selain mengekspor, Indonesia juga mengimpor barang dari luar negeri. Nah, ini merupakan komoditas yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri. Yang pertama yaitu barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang kedua, barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, yaitu barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan media industri. Yang keempat, yaitu bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin,
dan bahan kimia untuk keperluan barang industri lainnya. Yang kelima, yaitu jasa biasanya dari negara-negara maju, seperti tenaga ahli. Ya, itulah anak-anak. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Yang pertama yaitu, apakah ada keuntungan dengan adanya barang-barang impor bagi masyarakat dan juga pengusaha lokal? Ayo apa ayo? Nah, jawabannya yaitu ya ada ya. Karena terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan terpenuhnya barang baru produksi yang tidak diproduksi dari dalam negeri atau di Indonesia. Yang kedua, tuliskan sarana atau media yang tepat agar produk yang akan diekspor sudah dikenal oleh masyarakat negara lain. Nah, kira-kira apa ayo anak-anak? Coba kalian. Nah, itu jawabannya, yaitu dengan cara memasang iklan di media sosial, televisi, radio, koran atau majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, Singapura merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Akan tetapi, Singapura menjadi negara paling maju di antara negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Nah, itu menurut anak-anak kenapa ya? Yang A, bagaimana cara pemerintah Singapura memenuhi kebutuhan pangan negerinya? Nah, kira-kira jawabannya anak-anakku, yaitu dengan cara mengimpor bahan pangan dari negara lain karena sumber daya alam yang terbatas. Yang B, bagaimana cara pemilik usaha industri di Singapura memenuhi kebutuhan baku industrinya? Nah, itu hampir sama dengan A, yaitu dengan cara mengimpor atau menerima bahan industri dari negara lain. Yang C, apa jenis barang yang kita impor dari Singapura? Ayo Pak, anak-anakku, apa kalian tahu? Kira-kira apa? Nah, itu bisa pakaian, kendaraan, alat komunikasi, peralatan mesin, peralatan industri, dan lainnya. Nah, itu tadi merupakan materi yang dapat Bapak tampilkan untuk pembelajaran pagi ini. Semoga anak-anakku semua dapat paham. Jika kalian belum paham, maka kalian dapat memutar ulang videonya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, nanti kalau kalian sudah memahami materi yang Bapak berikan, kalian bisa mengerjakan evaluasi dan tugas LKPD yang nanti akan Bapak share via WA group masing-masing. Nah, pada pembelajaran kali ini apa yang anak-anak dapatkan? Ya benar, anak-anakku mendapatkan tentang kegiatan ekspor impor di Indonesia, komoditas ekspor impor di Indonesia, dan pembuatan poster. Nah, tentunya setelah mendengarkan materi dari Bapak, semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan anakku semua dapat paham tentang materi kali ini. Jika kalian belum paham, nanti bisa ditanyakan via WA group ya. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak pagi ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, diberi kebahagiaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi.